Masih ingat dengan bentukan nyeleneh mobil listrik buatan perusahaan Elon Musk, Cybertruck? Ya, tim CNN Indonesia berkesempatan untuk mengulas bentukan hingga dalaman Cybertruck dan Cyberbeast yang katanya pertama di Indonesia. Berikut ulasannya bersama koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama. Pasti beberapa di antara Anda akan kaget. Beneran nih, mobil dengan bentuk nggak biasa ini udah ada di Indonesia. Ya, begitulah kenyataannya. Di mana ini adalah mobil daripada hasil ide gila seorang Elon Musk, pendiri sekaligus pemilik daripada Tesla dan juga badan antariksa swasta Amerika Serikat, SpaceX, yang bisa menciptakan sebuah mobil yang seolah-olah didatangkan dari masa depan ataupun dari luar angkasa, seperti yang ada di film-film maupun video game Cyberpunk. Dan inilah dia, the first ever Tesla Cybertruck Cyberbeast di Indonesia. Tesla Cybertruck Cyberbeast Foundation Series ini adalah yang pertama di Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Elon Musk, pendiri Tesla pada akhir 2024 lalu. Pastinya sih ada perbedaan ya antara versi Cyberbeast ini sama varian yang masih menggunakan dual motor listrik. Seluruh varian dari mobil ini juga menggunakan panel bodi berbahan stainless steel tahan karat. Sekilas emang kelihatan kayak kulkas 8 pintu. Tesla menyebut materialnya sebagai exoskeleton stainless steel 30X cold roll. Panjang bener namanya ya. Clear. Klaimnya sih, material ini selain tahan karat juga tahan tembakan peluru berukuran 9 mm. Dengan panjang 5,7 meter dan lebar 2,2 meter, dimensi Cybertruck lebih gede dari pickup konvensional khas Amerika lainnya seperti Ford F-150 Lightning atau GMC Hummer EV yang pernah CNN Indonesia Drive ulas beberapa waktu lalu. Sebagai penanda varian Cyberbeast, ada laser badge nih yang bergambar Cerberus atau anjing berkepala 3 penjaga neraka dalam mitologi Yunani. Selain itu, ada badge Foundation Series di bagian belakang dan sisi mobil. Logo sangar tadi pasti ada artinya. Yes, mobil ini punya 3 motor listrik yang mampu menyemburkan 845 horsepower dan torsi monster 1172 Nm. Dengan tenaga itu, Cyberbeast mampu meluncur dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam 2,6 detik aja. Bayangin, itu setara sama akselerasi supercar. Tapi perlu diingat, mobil yang satu ini bobotnya hampir 3,1 ton. Cybertruck Cyberbeast ini juga punya jangkauan jelajah hingga 515 km dengan baterai 123 kWh yang mendukung fast charging hingga 250 kW. Meski begitu, jarak jelajahnya turun sekitar 5 km lebih rendah dari versi dual motor listrik. Mobil ini juga dilengkapi roda berdiameter 20 inci berbalut ban segala medan atau all-terrain. Untuk urusan pengendaliannya, Tesla Cybertruck sudah menggunakan steer-by-wire yang ringan, tanpa koneksi mekanis ke roda, jadi murni pakai electrical. Ada lagi fitur all-wheel steering, mirip kepunyaan Hummer EV. Fitur yang ada ini bikin mobil Tesla Cybertruck Cyberbeast ini punya radius putar yang oke untuk mobil dengan dimensi besar dan bisa parkir atau melewati medan off-road dengan lancar. Nah, seperti kebanyakan mobil EV lainnya, contohnya kayak GMC Hummer EV yang udah pernah kita ulas beberapa waktu lalu, Tesla Cybertruck Cyberbeast, panjang banget sih namanya, juga nggak punya mesin depan dan bisa memanfaatkan bagian depannya ini sebagai tempat penyimpanan ataupun bagasi. Emang sih ukurannya nggak segede GMC Hummer EV, tapi bisa lah naruh barang yang ukurannya sebesar ini, dan bahkan kalau misalnya saya taruh di bawah gini, buat nunjukin ya kita bisa nyantai juga lah di sini. Dan kalau misalnya ada anak kecil terjebak di dalam sini, di sini ada tombol untuk bisa dipencet supaya bisa kebuka ataupun ketutup secara otomatis. Nah, untuk bagian bak penyimpanannya di belakang, Tesla Cybertruck Cyberbeast bisa mengakomodasi barang dengan bobot sebesar 1,13 ton. Dan tenaga besarnya juga bisa menarik beban hingga hampir 5 ton. Nggak cuma desainnya aja yang aneh, tapi kunci daripada mobil ini juga tergolong nggak biasa. Ini adalah kunci daripada Tesla Cybertruck Cyberbeast, berupa kartu yang kalau nyelip di dompet bisa ketukar sama e-tol atau e-money. Gimana sih cara bukanya? Ini kan spionnya masih ketutup, kita tempelin aja di pilar sini. Spionnya kebuka dan ada lampu indikator menyala warna putih. Terus gimana bukanya? Kan nggak ada handle-nya nih tuh. Bukanya
pencet lampu ini, pintunya langsung kebuka. Berat banget, kayak tank baja. Nggak cuma bentuknya yang aneh dari segi eksterior, tapi interiornya juga aneh. Mobil ini nggak lazim karena, ya liatin, dashboardnya sederhana, nggak banyak tuas-tuas di kemudi setir, nggak juga tombol-tombol yang ada di bagian tengah sini juga nggak ada nih. Biasanya di sini ada tuas transmisi, ada konsol apa, pengaturan apa gitu. Ini nih, kita bisa ngeganti suara klakson dari yang normal jadi suara nyeleneh. Dengar nggak? Ada suara kentut, fart di sini kan. Tuh. Bahkan ada suara kambing. Tuh. Dan ini kedengaran jelas loh dari luar karena di luar tuh ada speakernya. Nanti bisa sambil dilihat ya posisi speakernya ada di sebelah mana. Dan bahkan ada tepuk tangan. Mungkin nih kalau kita udah berhasil mendahului kendaraan yang di depan, terima kasihnya. Oh, kasih tepuk tangan. Dan bahkan ada yang lucu juga nih. Kita pencet klaksonnya ya. Bunyinya aneh nih. Kayak jualan es krim gitu ya. Layar head unit 18,5 inci ini cukup mendominasi dashboard ya, yang menjadi pusat kontrol untuk semua fitur di mobil ini. Termasuk sistem autopilot Tesla yang sudah punya full self-driving atau autopilot level 3. Masuk ke dalam ruang kabinnya, khususnya di bangku baris kedua, Tesla Cybertruck Cyberbus ini kalau kita udah di dalamnya itu berubah 180 derajat kalau dibandingin sama desain eksteriornya yang aneh, nyeleneh, dan nggak biasa gitu. Tapi kalau kita udah di dalam sini, bener-bener ya kita berasa di dalam sebuah mobil mewah. Joknya berbahan kulit, juga nyaman. Terus juga di sini ada door trimnya warna putih bersih gitu kan, dengan adanya ambient light yang bikin suasana hati kita juga bisa berubah secara mood gitu. Terus juga di sini ada all glass panoramic roof. Nah, karena Tesla Cybertruck ini fungsinya juga selain sebagai mobil penumpang, bisa dijadikan sebagai kendaraan yang memudahkan para penggunanya membawa barang dengan jumlah yang besar. Ini bisa dilipat, sebelah sini juga bisa dilipat. Nah, dari tuas ini nih, tuh. Bahkan nih, karena pintunya bisa dibuka 90 derajat, joknya bisa dilipat 90 derajat, saya bisa melintasi kabin Tesla Cybertruck Cyberbus ini dengan mudah, kayak lewatin sebuah gang. Tada! Gimana? Cocok ya dipakai buat mudik lebaran, bawa oleh-oleh di bagian baknya, atau di dalam kabinnya. Buat urusan entertainment lainnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 15 buah speaker dengan 2 buah subwoofer yang akan memberikan kualitas audio yang sangat jernih. Setelah mengulas Tesla Cybertruck Cyberbus pertama di Indonesia ini, saya dikasih tahu kalau ternyata mobil ini udah laku dan udah ada yang punya. Saya kasih tahu cluenya siapa. Dia ini orangnya terkenal nyentrik, politisi, dan juga dikenal sebagai kolektor kendaraan-kendaraan yang langka, mahal, dan juga nyeleneh, ya kayak Tesla Cybertruck ini. Jawabannya adalah Ahmad Sahroni, Crazy Rich Tanjung Priok. Kalau gitu kita tanya aja langsung sama beliau, kenapa sih dia beli mobil yang bentuknya aneh kayak gini, setir kiri lagi ya kan? Dan gimana feelingnya dia sebagai owner pertama dari Tesla Cybertruck Cyberbus pertama di Indonesia. Ya Bang, apa kabar Bang? Baik. Bang, tadi kan kita udah sedikit ulik-ulik nih Tesla Cybertruck Cyberbus pertama di Indonesia yang ternyata punya Bang Ahmad Sahroni. Kita mau tahu sih Bang, apa yang bikin Bang Ahmad Sahroni ini tertarik jadi owner Cybertruck Cyberbus pertama di Indonesia? Ceritanya gimana sih pertamanya? Kalau ngomong cerita awal, sebenarnya agak sebel ngeliat ini mobil gitu, geli gitu ya. Kenapa tuh? Karena aneh gitu. Tapi lama-kelamaan ini mobil kok agak lucu, menarik gitu. Pas gua lihat fitur itu mobil, kok ya makin menarik karena horsepowernya lumayan gede, hampir 800-an lewat. Dan segede itu mobil, segede itu ban, tapi nggak ada sama sekali berisik di dalamnya. Walaupun dalam kecepatan yang kira-kira 120 km per jam. Kalau mobil yang normal dengan ban segede gitu, itu pasti berisik punya.
Nah, maka itu kenapa gua ngotot beli ini mobil dan akhirnya ada di Jakarta. Jadi itulah tadi sedikit ulasan mengenai Tesla Cybertruck Cyberbeast pertama di Indonesia yang langsung diburu oleh para crazy rich yang ada di Indonesia tentunya. Alasannya, desain yang nyeleneh tapi atraktif serta fitur yang canggih dan jumlahnya yang terbatas di Indonesia tentu jadi daya tarik. Secara desain, mobil ini memang aneh, nyentrik, nggak biasa, tapi satu sisi, mobil ini punya kecanggihan yang seolah-olah didatangkan dari masa depan. Dan bisa saja menggoda para sultan yang ada di Indonesia untuk tampil beda di jalanan. Tapi, apakah Tesla Cybertruck Cyberbeast ini bisa menjadi kompetitor kuat bagi GMC Hummer EV yang sudah pernah kita ulas di episode pertama lalu? Itu semua tergantung daripada selera dan juga nyali dari para sultan yang pengen jadi pusat perhatian di jalanan Indonesia. Albi Pratama, Indra Hadi, Jakarta.